Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan, para teknisi ponsel dimanapun berada, baik dari ujung timur sampai ujung barat Indonesia, selatan, utara, serta kawan-kawan dari Malaysia, baik para alumni kelas online ataupun kelas offline LPK Quantum Telekomunikasi Semarang. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini Mbak Tommy sedang berada di Tewah, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Cukup jauh. Saya dari Semarang kemarin hari Jumat siang, kemudian nyampe di Palangkaraya kurang lebih jam 2, lalu transit dari bandara ke pool taksi kurang lebih jam 4 baru berangkat, nyampe di Tewah ini kurang lebih jam 10 malam, setengah 10 malam, ngobrol sampai jam 1. Luar biasa sambutan tuan rumah, Bang Yason beserta istri dan anaknya. Jadi dipanggil khusus saya ini kan untuk kesini ya, untuk sharing-sharing ilmu. Kawan-kawan sekalian, ada banyak cerita menarik yang saya dengar, yang saya lihat sendiri dari Bang Yason ini. Beliau di sini mendirikan counter, punya counter itu dari rumah, bukan ruko, bukan kios, apalagi di pusat perbelanjaan gitu, bukan, di kampung, nah, tengah alas kalau saya bilang kan, nih kampung banget, terus ya di tengah-tengah pemukiman, tapi konsumennya luar biasa, luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Yuk kita sama-sama lihat pencapaian yang sudah beliau raih ya. Apa pencapaiannya? Ini kita lihat. Nah, di dinding ini ya, ini LCD kawan-kawan. Satu ikat ini 10 biji. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi satu baris ini 100 LCD. Ini LCD bekas, LCD rusak. LCD dari konsumen yang ganti LCD ke beliau. Tuh 2 3 4 5 di ujung. Ya, kemudian masih ada. Tarang. Masih ada. Nih, 1 2 3 4 5. 1000 LCD. Ini pencapaiannya kan kawan. Ya, pencapaian yang dilakukan oleh Bang Yason. Ini 1 tahun. Jadi kurang lebih counter ini beliau dirikan sudah 1 tahun. Ini pencapaian yang didapat, yang diraih. Berapa modal yang beliau keluarkan di awal? Wah, ini yang luar biasa. Luar biasa. 200.000. Jadi dengan pencapaian seperti itu dalam 1 tahun, awalnya hanya dengan modal 200.000. Modal obeng sama LCD dan lem LCD. Ya, saya tadi malam ditunjukkan ini Mbah, obeng keramat yang memang awal dibeli, gitu, ditunjukkan ke saya. Lalu mulailah ya, dari 200.000 itu getok tular. Yang awalnya handphone beliau sendiri rusak, pecah LCD-nya, diganti, dimodali segitu. Lalu temen keluarga di sekitaran sini mulai tahu, oh kalau ganti LCD ke Yason, kalau servis handphone ke Yason, itu semakin banyak. Dalam 1 tahun ini luar biasa pencapaian. Itu yang nampak, yang terhitung, termasuk juga baterai ya. Cuman baterai kata beliau kemarin sempat dibuang karena ada yang gelembung, kebakar gitu kan ya, bahaya gitu. Kawan-kawan sekalian, jika dilogikakan ya,
apalagi direncanakan, dihitung, tentulah modal 200.000 itu tidak bisa kemana-mana. Yang kalau kita di kota ya di Semarang, 200.000 itu sekali makan berdua bertiga udah habis. Bawa ke warung Padang, ke sederhana, ya makan berdua habis 200.000. Tapi yang dilakukan Bang Yason di sini ya, dengan modal tersebut di awal getok tular, dengan tekad keinginan untuk meraih rezeki, menghidupi anak istri, membahagiakan orang tua. Qadarullah jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Tentu ya lika-likunya tidak sulapan, tidak semudah itu Ferguson gitu ya. Nah, itu tadi LCD-nya yang kita lihat ya. LCD-nya yang kita lihat. Sekarang peralatan servis. Peralatan servis yang beliau raih dari penghasilan tadi. Ya, hitung kasar aja tadi ya, 1000 LCD. Satu LCD untung 100.000 saja. Nggak mungkin hitung 100.000 ya. 100.000 kali 1.000, 100 juta. Tadi tentu tidak hanya untung 100.000. Nah, apa yang sudah beliau dapatkan, beliau capai dari peralatan servis. Peralatan servis yang beliau beli ini peralatan servis premium, blower, pakainya Quick 861DW, kelihatan mata 3 juta lebih. Shugon power supply 1 juta lebih. Multitesternya ini kawan-kawan, ini multitester Sultan ini 1.700.000 nih, Luke nih, ada MBR, ada USB, adapter. Lalu ini blower yang lama, awal-awal beliau belajar. Kemudian ada solder Shugon. Ini sudah solder upgrade ya. Solder upgrade ini. Kalau mau lihat solder yang aslinya, pasti ketawa kawan-kawan tuh. Ini lengkap dengan kamera mikroskopnya, ya, mikroskop trinokular, laptop, lalu ada PC di sini. Ini alat-alat servis yang sudah di-upgrade dari hasil ganti LCD. Servis ringan-ringan, buka kunci, buka pola, ganti konektor cas, dan lain sebagainya. Nah, dan kawan-kawan sekalian, di atas ini adalah kardus-kardus LCD kosong. Salah. Ada isinya, bos. Ada isinya semua ini. Ya. Ini stok. Ini stok ini. Isi semua ini. Berat-berat semua ini isinya. Nah, itu ada daftarnya, isinya apa aja ya. Ditulis di situ. Nih. Nih. Ini stok-stok konektor cas sama board bawah. Ada isinya semua. Ini stok-stok baterai. Tuh. Stok LCD. Nah, ada rahasia di balik pintu. Tarang. LCD, bos. Ya. Jadi sangat-sangat luar biasa. Nah, jadi untuk mendukung kegiatan servis menyervis repairnya, Bang Yason kemarin kursus di Quantum Telecommunication Semarang online ini Februari 2024 ya. Ini awal-awal beliau sudah pengen banget untuk menekuni, khusus lah beliau online. Nah, karena tidak puas masih dengan hasilnya, lanjut offline, manggil Mbah Tommy.
Jadi kedatangan saya di sini ya membantu meningkatkan keterampilan baik analisa maupun eksekusi dari Bang Yak. Kawan-kawan, jadi ada garis bawah, bold, underline, italic, miring ditebelin di garis bawah. Yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, bukan memamerkan alat-alat yang mahal. Yang pengen saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian bahwa untuk memulai usaha tidaklah harus dengan bermodal puluhan juta, harus di ruko, harus punya tempat yang bonafit. Memulai usaha yang paling penting adalah keinginan, niat. Nah, niat ini yang betul-betul harus kita perhatikan. Hasil ngobrol-ngobrol dengan Bang Yason, nah, niat awalnya memang pengen menyenangkan hati orang tua. Ibadah bagi seorang anak itu yang paling luar biasa. Dari yang saya pelajari adalah berbaktinya kita kepada orang tua kita dengan niat ibadah tadi. Maka ya, kalau istilah lain itu, kalau niatnya akhirat maka dunia akan ikut, kan begitu ya. Seperti itulah niatnya ibadah, maka rezeki juga akan ikut ke kita. Jadi bukan hanya faktor wah harus kejar uangnya ini gitu kan, enggak gitu. Nah, niatnya tadi yang paling penting, innamal amalu binniat. 200.000 bisa jadi seperti ini sekarang. Ini belum seberapa kawan-kawan. Tadi malam ya saya diajak ke tempat, ke counter beliau yang satunya. Jadi dalam 1 tahun berjalan ini jalan tahun kedua sudah punya 2 counter dengan 2 karyawan di sana. Dengan 2 karyawan. Ya, geleng-geleng saya. Padahal datang ke sini dalam tanda kutip kere hore, tidak punya duit, dan qadarullah tadi malam itu ketemu juga dengan orang yang bantu beliau begitu datang pertama kali di sini. Jadi beliau ini kan pendatang, aslinya Lampung, istri Medan. Nah, beliau merantau ke sini karena ada orang tua asuh istilahnya, orang tua angkat lah, kenalan begitu yang sudah dianggap seperti anak, diajak ke sini. Nah, pertama kali tinggal di Tewah ini di tempat abang yang tadi malam saya ketemu, saya lupa tanya namanya. Ketemu, jadi kayak saya tuh dikasih bukti gitu kan sama Tuhan gitu. Ini loh kisah nyata gitu. Sampai bukti-buktinya dikeluarin itu kan gitu. Kisah nyata. Dibantu di situ, dia tinggal 2 minggu, makan dibantu istilahnya, tinggal dibantu. 2 minggu kemudian barulah dapat duit bagi buat ngontrak dan lain sebagainya. Tidak berselang lama anak istri diajak ke sini gitu. Jadi kawan-kawan sekalian, kembali lagi kepada niat kita di awal ya. Tidak peduli itu, tidak punya modal, pasti ada jalan. Dan kawan-kawan kalau lihat video-video saya sebelumnya, cerita profil dari Quantum, profil saya kurang lebih sama. Tidak sampai 1 juta buka counter, karena niatnya memang tadi ya, menafkahi anak istri, menyenangkan orang tua supaya nanti bisa berbakti. Ya alhamdulillah sampai sekarang pencapaian cukup luar biasa. Nah, tidak disangka-sangka juga. Intinya Allah pasti kasih jalan ketika kita punya niat yang kuat, mau bekerja keras, ya, tidak ngeluh, tidak mikir, tidak banyak komen dengan apa yang terjadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan sekalian pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi. Gimana sih teknisnya? Bagaimana pengelolaannya?
Nah, nanti akan kita sampaikan di video lainnya. Oke, semangat buat kawan-kawan yang menjadi tulang punggung, yang sedang berjuang. Kawan-kawan tidak berjuang sendiri, ya, banyak kawan-kawan yang lain yang sama sedang berjuang, menahan sakit, menahan derita, menahan cobaan, ya. Intinya tata niat kita, niatkan ibadah. Tentu ibadah-ibadah yang lainnya jangan sampai ditinggalkan. Bagi kawan-kawan muslim, yuk sholat, jadilah penganut Islam yang sebisa mungkin untuk menjadi orang yang bertakwa. Untuk yang agama lain tentu sama ya, bertakwa buat agamanya masing-masing, ya. Jangan cuma ngaku Kristen, ke gereja nggak pernah. Jangan cuma ngaku Hindu, ke pura tak pernah. Nah, apalagi kawan-kawan sesama muslim, saudaraku, ya, jangan tinggalkan sholat. Sesakit apapun kondisi kita, sholat paling utama. Demikian, semoga kawan-kawan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan Allah didawah husnul khatimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.